Coba ayo. Yang mau saya sampaikan dari yang saya dapat hari ini, yang pertama itu tadi ada yang tabel Pak Andi kasih, itu lumayan sangat membantu, di mana lebih meyakinkan nasabah di dalam timing-timing ketika kapan beli, ketika kapan kita mau jual. Terus yang tabel pertama itu juga menjawab untuk kepanikan nasabah tentang masalah kenaikan market atau kenaikan harga market lah gitu Pak. Terus yang kedua yang di piramida itu tadi, itu jujur Ade baru dapat hari ini Pak. Ternyata di piramida itu Pak Andi share dari jam 2:09 tadi. Jujur Ade nggak gitu. Terus yang untuk portofolio sendiri, Pak Andi, terima kasih Pak. Jadi mungkin kedepannya Ade akan lebih memperhatikan portofolio nasabah, baik yang existing maupun yang baru Pak. Itu udah Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Next, Fuji. Coba. Ade boleh cam off. Ini udah kasih inspirasi buat kita. Jadi kita bagaimana cara yang pertama sih abang tuh mengolah portofolio nasabah dulu ya Pak ya. Kebetulan aku juga di syariah itu cuma anggap bonus gitu ya Pak ya. Ya ada produk yang lebih ya memberikan cuan ya Pak ya. Nah maka dari setelah dapat portofolionya, dapat nilainya berapa yang mau dikembangin, jadi kita yang tadi kita pakai tabel piramida itu, jadi ya apa namanya lebih bisa kasihin nasabah, jadi nasabah lebih apa Oke. Kevin mau coba? Ya Pak, Silakan. uh, bagi portofolionya itu ada bonds, ada mutual fund, terus juga untuk entry-nya juga kita harus lebih pede Pak, karena kita kan nggak bisa nebak timing market kan, nggak bisa nebak bottomnya di mana. Jadi kita yang bisa kita lakukan, kita manajemen bagaimana kita entry-nya itu harus caranya cicil Pak. Dari bond kita bisa langsung dapat profit Pak. Oke, thank you. Oke, mungkin dari Bangka itu dulu, Ko Andi. Mungkin Ko Andi boleh lanjutkan untuk investmentnya ya. Oke, Thank you Bu Delvi. Oke, thank you Delvi, Liv ya, Bu Fitri, Ko Andi dan teman-teman semuanya. Thank you, selamat sore. Oke, thank you. Oke, sisa kita sebentar ya. Saya coba cari beberapa bahan dulu tadi. Oke, sebentar. Sorry, kalian semuanya ada di itu kan, yang grup yang apa investment Palembang tuh kan? Ada Pak. Ada ya. Oke, mungkin ini saya share ulang. Sebentar ya. Sama saya, basically gue bukan tagih partner atau apapun, tapi aku mau kamu lebih pede dan kamu lebih berisi ketika ngomong ke nasabah. Hanya itu saja yang ketika kita sebagai investment sales ya itu kekuatan kita, karena kita yang menjadi brandingnya gitu loh, ya. Kita yang bisa jadi brandingnya. Sama kayak misalnya teman-teman, wah misalnya ya mungkin ya melihat, oh Andi hebat, ya berarti brandingnya Andi ya hebat gitu loh. So teman-teman diletakkan di sana juga supaya nasabah melihat teman-teman brandingnya teman-teman juga canggih gitu, ya. Oke. Sambil lihat WhatsApp ya, bisa ya? Bisa Pak. Oke, sebentar ya. Saya ketik sesuatu. I want you to refer to WhatsApp-nya. Guys, ini ya. Guys, ini ya. Apa? Buat apa nih hari ini? Guys, ini ya. Hashtagnya apa kita buat nih?
Hashtag apa kita buat nih? Investment apa? Biar yang lain ngerti aja. Ini investment 26 Juli. Ade sama siapa satu lagi tadi? Maaf. Fuji ada sama Kevin, Pak. Oh ya, Fuji dan Kevin. Oke, ting, coba lihat tuh. Sorry, salah. Mati. Kenapa gue letak di Jambi lagi? Bentar. Oke, jadi tadi pertanyaannya marketnya masih belum kondusif, ya, and so on. Saya kasih 1 dulu. Again, ini bukan saya melawan kalian, tapi saya mau kalian mengerti dulu konsep dasarnya, ya. Baru nanti saya ajarin trading, ya. Kalau ada yang ikut sore ini ya, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sini dia bisa pulang dengan bisa trading. Oke, sebentar ya, ini saya ketikin. Oke. Ini ya guys, investment klinik 26 Juli jam 7.13 WIB. Ade, Fuji, coba lagi tadi Kevin ya? Iya Pak, Kevin Pak. Oke, siap. Oke, coba cek itu bond FX Palembang. Oh ya ada Pak. Oke, jadi apa yang saya mau brainstorm. Ya, mungkin intinya kalau sama saya lebih kaya isinya, lebih pokoknya kita ngomongin yang berisi lah, yang ada dagingnya gitu loh buat teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat ini apaan dan lu bisa cerita ke gua nggak? Coba. Dan bagaimana menggunakan gambar ini ketika ke customer. Nah, jadi ada 2 jenis orang. Satu yang melihat sesuai tabel, satu yang melihat kontrariannya, melihat sebaliknya. Coba dari 3 orang, ya mudah-mudahan saya bisa menemukan satu talenta yang kontrarian lah sore ini. Jadi kita bisa belajar bareng. Yuk, silakan. Siapa mulai dulu? Gak apa-apa. Salah nggak ada dipotong poin. Yuk. Kita bisa lama, kita bisa cepat, teman-teman bisa dapat banyak ilmu atau tidak, itu tergantung teman-teman. Saya makin dicolek, makin memberi. Soalnya aku nggak tahu aku nggak tahu lu kosongnya di mana kan. Lu cuma bilang gini, ya lu kosongnya apa gitu loh. Jadi lu harus kasih feedback ke saya, baru saya bisa nempelin gitu. Nah, saya tadi sudah bertanya, saya kasih feedback. Nah, kasih feedback lagi ke saya. Ini ada gambar dan ada keterangannya. Bagaimana cara menjelaskannya atau bagaimana cara ngomongnya ke nasabah atau kasih kesimpulannya ke kita ini. Kita discussion group aja sih. Yuk, nggak apa-apa, salah, tenang, nggak ada yang malu kok. Gambar itu ya Pak? Apa? Yang gambar tadi ya? Iya iyalah bos. Itu kalau ada lihat sih, kalau yang merah di minus 3M, 2M, saya itu momen beli. Itu sih Pak, lebih ke momen beli ketika ada berita-berita negatif. Kalau ada baca keterangannya, kalau ada timnya kan situ. Oke, ada melihat dari sudut pandang bahwa kalau merah apa tadi gimana? Misalnya posisinya red itu ya momennya waktu kita beli. Keruk lah kalau istilahnya. Merah posisi beli. Oke, siap. Ada lagi mau ditambahkan coba? Atau sudah cukup? Cukup Pak. Oke, Fuji, Kevin mau coba? Kalau lihat dari sini Pak, dari historicalnya untuk beberapa bulan kemudian kemungkinan untuk naiknya tuh lebih tinggi Pak. Kecuali yang 2008 itu kan krisis kan.
Kalau kita lihat historical sih, menjelang sampai dengan akhir tahun itu ada kemungkinan naik, Pak. Oke. Oke, siap. Oke, silakan. Udah, nggak usah gua panggil-panggil lah. Nggak usah gua absen. Pokoknya kalau udah berhenti, oke, siapa mau maju? Ada? Masih mau? Coba. Siapa satu lagi tadi? Puji Pak, bentar Pak ya, aku tak foto dulu ini. Nah, foto. Iya, saya kalau share kayak gitu agak susah ngelihatnya Pak. Oh ya, siap. Bentar ya Pak. Ya, oke. Jadi kalau menurut Puji sih kalau yang, sorry Pak, aku sedikit bertanya, kalau untuk 3M minus-minus itu modal kita ya Pak ya? Atau itu month ya hitungannya Pak ya? Kau baca dulu lah captionnya. Iya, itu 3M kan Pak, Hmm. modal kita kan. 3M 3 bulan sebelum kenaikan suku bunga, 2 bulan sebelum kenaikan suku bunga, kayak gitu ya Pak ya? Bukan modal. Oke. Lanjut. Terus baca dulu nggak apa-apa. Yes, minus 1M 1 bulan sebelum kenaikan suku bunga. TO itu apa ya TO Pak? Captionnya tulisnya apa tadi? Bulan pada kenaikan suku bunga ya Pak ya? Kalau Puji baca dari tabel ini sebenarnya gini Pak, kalau untuk sama kayak Kevin, jadi perkembangan untuk kita profit itu setelah beberapa bulan kayak gitu ya Pak ya. Jadi kan ada misalnya kayak 2005 itu minus 6,4, 2,4, 5,2, terus turn off, TO itu turnover ya Pak ya? T0 itu pada bulan pada saat kenaikan suku bunganya. Oh gitu. Oke. Oh, suku bunga. Oke. Jadi kalau 3M itu di 2005 itu suku bunganya 3 bulan sebelum kenaikan suku bunga itu minus 6,4, terus 2,4, 5,2. Nah, setelah itu ada kenaikan suku bunga, untuk profitnya naik tuh 8,8, 10,9, 24, 17 sampai di 58,8 kayak gitu ya Pak ya. Kok balik nanya? Terus? Ya. Terus kalau kayak yang di kalau kayak yang di 2018 tuh di medium ya minus 0,23, minus 0,4, minus lagi 3,8. Terus pas mau kenaikan bunga suku bunga naik lagi di 3,6, 7,6. Jadi kalau yang Puji tangkap sih Pak, jadi sebelum bunga itu naik kita masih minus, dan pada saat ada pengumuman mau naik suku bunga itu berarti untuk chance profit itu lebih tinggi ya Pak ya? Kesimpulan dari Fuji, jangan tanya saya dulu. I want to hear your voice. Ya jadi gini Pak, jadi untuk kesimpulan, jadi kita pada saat 3 bulan sebelum kenaikan suku bunga itu nilai kita tuh turun Pak. Jadi saat ada pengumuman kenaikan suku bunga itu mulai naik kayak gitu Pak. Oke. Itu kesimpulan yang bisa Fuji baca dari gambar? Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan? Pak, sorry Pak, baru nggak nih tentang suku bunga, berarti kan historikalnya memang menjelang suku bunga itu cenderung turun Pak untuk returnnya. Nah, setelah kenaikan suku bunga sudah price in, dia baru cenderung naik Pak. Oke. Ada lagi? Lebih interaktif ya. Nanti gue ngantuk. Kalau gue ngantuk nanti lu nggak bisa sedot apa-apa dari gue. Lu harus lebih aktif. Kita cuma berapa orang aja. Sudah selesai? Cukup deh Pak, kayaknya Pak, boleh Pak. Oke, siap. Jadi 3 orang membaca ini, kira-kira kalian mendengar satu sama lain, 3 orang membaca gambar ini beda nggak? Apa? Sama atau beda atau gimana? Ya beda sih Pak. Oke, siap. Ya beda. Oke, siap. Tapi ada sesuatu yang benang merah yang tadi kalian sama-sama ngomongin, yaitu sebelum kenaikan turun, sesudah kenaikan kira-kira naik. Setuju?
Iya, Pak. Ini dikasih statistiknya mulai dari sekitaran 2005 ada beberapa kali kenaikan suku bunga ya, ini IHSG. Jadi ini adalah cerita tentang IHSG ya. Kenapa ngomong IHSG? Karena nanti ada efeknya ke reksadana. Oke. Jadi sebelum kenaikan suku bunga itu ada minus 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, pas kenaikan suku bunga itu di T0, dan kemudian 1 bulan sesudah, 2 bulan sesudah, 3, 6, dan 12 bulan sesudahnya. Benang merah yang tadi kalian sama-sama ngomongin adalah sebelum kenaikan turun, sesudah kenaikan hijau. Ini bukan kalian ngomong, kalian membaca data, statistik. Nah, kalau misalnya kita sudah ada statistik kayak gini, oke, saya kasih contoh. Biasanya kalau ini bulan 7 ya, bulan 7. Kalau secara statistik ilmu cuaca, kalian bilang ini musim kemarau atau musim hujan? Kemarau. Ayo, kasih suaranya. Kemarau, hujan atau yes. Satu lagi? Kayaknya kemarau sih Pak, nggak pernah hujan lagi. Ya, oke. Artinya, 3 orang ngomong kemarau, berarti saya membaca statistik 3 orang setuju kemarau. Kalau saya adalah orang pebisnis, dan dan kalian memberikan statistik ya, maksudnya data-data bahwa ini adalah musim kemarau. Kalau saya pebisnis, saya pengusaha, akankah saya menjual payung akankah saya menjual bandrek? Tahu bandrek ya? Yes. Akankah saya menjual bandrek di saat sekarang ini? Misalnya saya mau buka usaha nih, saya mendapatkan pilihan mau jual bandrek atau mau jual es campur es Campur, Pak. Es campur gitu loh. Berdasarkan statistik. Ya, es campur, Pak. Oke, kan? Berarti kalian membaca statistik dan berusaha mencari peluangnya di sana. Setuju? Oke. Iya, Pak. Saya balik ke gambarnya. Statistiknya adalah sebelum, kalian lihat statistiknya kalau sebelum kenaikan dan sesudah kenaikan, kira-kira paling rawannya di kapan gitu loh. 1 bulan sebelum, 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum, atau 1 bulan sesudah, 2 bulan sesudah. Kalau saya mau beli, ini kan IHSG nih, berarti kira-kira saya mau beli saham nih. Saya tanya ke kalian deh, kalian kan yang expert melihat statistik tadi kan contohnya. Saya bilang, bro, aku mau beli saham. Kira-kira nih, ya, berdasarkan tadi gambar statistik yang kalian lihat, kira-kira sebaiknya menggunakan data ini aja, nggak apa-apa, salah nggak apa. Maksudnya kalian kan memprediksi. Kalian kasih saya saran dong, aku mau beli saham. Kira-kira enakannya kapan ya? 1 bulan sesudah, 2 bulan sesudah, atau 3 bulan sesudah, atau sebelum? Atau mungkin kalian bisa kasih saya kombinasi. Bapak harusnya belinya di sini dan di sini. Gitu. Coba, saya mau dengar dari Kalau Puji sih coba. Kalau dipuji 1 bulan setelah kenaikan, Pak. Baru beli. Yes. Oke. Terus ngomongnya ke saya bagaimana? Pak Andi, menurut Fuji, kalau mau investasi di saham, di IHSG, coba lanjutkan. Jadi Pak Andi, kalau misal Pak Andi mau beli saham di IHSG, kan kalau dari tabel yang Puji bawa nih Pak ya, dari tahun 2005, 2008, 11, sampai seterusnya itu kita lihat di 1 bulan setelah kenaikan IHSG itu rate-nya itu nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kayak di 2008 ya Pak ya, itu minus 17,4. Kalau bisa dibilang red ya kayak gitu ya Pak, untuk rapornya. Terus di 2011 1,3, 2013 3,8. Terus walaupun masih di green zone itu nggak terlalu tinggi Pak, di 0,2 kayak gitu, 3,6. Beda kalau misalnya kita beli pas di 3 minggu setelah kenaikan IHSG gitu kan, hijau itu kan mungkin modal lebih banyak Pak, kayak gitu Pak. Jadi, bener nggak Pak ya? Jadi sarannya jangan lu krisis PD kali, selalu harus tanya saya. Oke, berarti kamu menyarankan kalau saya ada duit, saya belinya 1 bulan sesudah kenaikan suku bunga? Iya.
Oke. Dan saya harus menyimpannya berapa lama kira-kira? Eh, kalau simpannya sih kalau bisa sampai 6 minggu ke depan, Pak. Minggu atau itu M itu month loh, bulan loh, bukan minggu ya. Yes, 6 months You berarti. speak English, okay? Not speak bahasa Jawa, okay? Oke, berarti Fuji menyarankan Pak Andi untuk menginvestasikan uangnya di pasar saham Bursa IHSG 1 bulan setelah kenaikan suku bunga dan menyimpannya sekitaran berapa bulan tadi? 6 bulan, 5 bulan berarti Pak dari pembelian Pak. Oke, next. Berikutnya. Ya Pak, Yap, silakan. kalau Kevin tadi ini Pak, kalau Kevin sarankan sistem cicil dulu Pak. Jadi dari sebulan sebelum kenaikan sudah boleh cicil, sama setelah 1 bulan setelah kenaikan tuh baru kita tambah posisi lagi Pak. Terus untuk jangka waktu holdnya paling tidak 6 bulan sampai dengan 1 tahun Pak. Oke, baik, saya terima pendapat advisor yang kedua. Silakan, satu lagi. Ade Pak, Ya, silakan. kalau menurut Ade sih ini tergantung ya, kita jelasin ke nasabahnya. Enggak ada tergantung. Ini menurut Pak Andi, ini kalau Pak Andi mau mainnya di jangka pendek, itu kita mainnya di 1 bulan sebelum kita beli di sana. Karena kalau dilihat dari grafik ini, 1 bulan, 2 bulan setelah itu sudah mulai sudah mulai cuan gitu kan. Tapi kalau Pak Andi pengen yang jangkanya lumayan panjang, ya kita beli di 1 bulan setelah gitu Pak Andi. Oke, good. Jadi kalian sudah jadi semi advisor sebenarnya. Nah, lihat ya kan? Dengan membawa gambar ini, gambarnya nggak bisa bercerita, kalian yang harus bercerita. Makanya tadi saya bilang kekuatan branding itu ada di kalian sendiri, bukan di saya. Nah, gitu loh, ya. Nah, oke, bagaimana menghubungkan cara membaca gambar ini dengan kondisi market sekarang? Tadi siapa? Kevin atau Fuji bilang, oh market lagi mau turun-turun, nasabah mau wait and see ya, sama lah, oke. Ya, ceritanya di mana-mana sama. Pertanyaannya, kalau melihat gambar ini dan saya mau kalau kira-kira titik paling rendah atau the best time to buy misalnya ya anggap saja kita sudah tahu inilah statistiknya. Kalau the best time to buy hanya 1 kali hit saja menurut teman-teman. The best time to buy itu di kapan? Di minus 3M, minus 2M, minus 1M, T0, plus 1M atau plus 2M? Min 1M. Oke. Yang lain? Kalau Buji tetap plus 1M Pak. Plus 1M. Oke, siap. Ade? Plus 1 Pak. Plus 1. Oke, baik. Nah, oke, baik. Kalau saya pribadi kalau saya dikasih kesempatan untuk memutar ulang waktu, sepertinya saya akan coba beli di T0. Oke, atau mendekati T0 lah. Antara minus 1 ke T0-nya. Oh, itu pilihan juga T0 ya Pak. Tak kira nggak bisa. Ya bisa lah, kenapa enggak? Ini kan suka-suka aku. Nah, tapi kan kalian yang ngomongin ke nasabah. Mbak, menurut saya, ya kan? Kan menurut kalian, tadi saya bilang advisor. Kalau saya sih, saya belinya di antara minus 1 ke T0. Oke? Atau mungkin kalau misalnya saya tidak mau terlalu timing banget, maka saya akan cicil dari minus 3 ke T0. Atau mungkin saya bisa cicil dari minus 3 sampai ke plus 1. Loh, kenapa begitu? Oke,
lu lihat teman-teman lihat dari 2005 aja deh. Berarti 2005 yang minus 3M berarti turun minus 6,4. Kalau kemudian minus 2M turun minus 2,4 berarti udah minus berapa? Minus 8 kan? Kemudian minus 1M-nya turun lagi minus 5 berarti udah turun minus 11%. Oke? Pertanyaannya apakah ini kan statistik masa lampau. Oke? Tapi kalau misalnya kita pakai untuk sekarang, apakah saya bisa tahu pasti dia bakal turun berapa persen? Kan tidak tahu kan? Tapi kalau misalnya saya bisa mengulang waktu, tapi tidak boleh sangat-sangat, maksudnya karena kita sudah tahu datanya, jadi kita bisa bilang, oh saya beli aja di T0. Ya karena saya sudah baca datanya, udah minus 11%, ya saya belinya di T0 kan gitu. Betul? Ya kan? Tapi ada sesuatu yang kita bisa baca di sini. Oke, tadi kalimat dari Fuji, tadi Kevin atau Fuji, marketnya belum stabil. Masih kira-kira mau turun. Pertanyaannya, lu tahu nggak T0-nya di mana sekarang? Enggak, Pak. Nggak tahu. Pada zaman sekarang lu tahu nggak T0-nya di mana? Nggak tahu. Nasabah tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Nah, kemudian ada yang satu lagi yang kontrarian tadi. Kontrarian kayak gini, saya kasih contoh. Oke, ini saya saya buka videonya aja. Oke. Teman-teman, kalau misalnya lu punya duit, waktu COVID, kemarin saya udah cerita, mudah-mudahan masih ingat. Ya. Halo, suara saya jelas? Jelas. Waktu COVID, lu punya duit lah, nggak terhingga, nggak ada nomor seri. Lu mau 10M ada, mau 100M ada. Pertanyaannya, kalau lu mau beli rumah, lu beli rumah sekarang atau waktu COVID? COVID. Ayo, kasih saya feedback, ayo. Waktu COVID, Pak. Ya, yang lain mana? Ya waktu COVID juga, Pak. Oke. Pertanyaan lagi. Kalau ya masalahnya kan lu nggak tahu COVID. COVID itu kan T0-nya kan, setuju? COVID itu T0. Pertanyaannya, kalau misalnya sebelum COVID, beli rumah nggak? Enggak. Itu kan karena lu tahu COVID itu T0. Belilah, Pak. Karena sekarang lu tahu statusnya COVID itu T0 kan, titik paling rendahnya kan. Kalau belum lu tahu T0 ya, pertanyaannya, sebelum COVID lu beli rumah nggak? Belilah, Pak. Logika dasar. Tuhan. Yes. Nah, waktu ketemu COVID T0, harganya makin jatuh nggak rumah lo itu? Yes? Ya. Nih, waktu T0, problemnya lu kan nggak tahu itu COVID-nya berapa lama, tapi lu tahu ada rumah yang lagi diskon. Posisinya lu mau beli atau enggak? Beli, Pak. Ini berlawan, gimana, Kevin? Beli, Pak. Ini berlawanan dengan yang tadi lu bilang. Karena di awal lu bilang marketnya belum stabil, kayaknya masih bisa turun. Kedengaran di telinga kita kayak apa? T0 COVID. Betul tak? Iya. Benar, Pak. Lu tahu COVID-nya bisa berapa lama? Nggak tahu. Tapi yang pasti di depan ini adalah harga rumah lagi jatuh. Ada yang kayak tadi, si Ade. Kita bilang aja ada satu rumah dia namanya rumah Indon gitu ya kan. Lagi jatuh. Ya kan? Dia butuh uang, dia mau jual. Nah, kan? Ketemulah si Kevin yang tadi ngomongnya nasabahnya, aduh, market kan masih belum pasti-pasti nih. Masih banyak mau naik suku bunga, berita sana sini simpang siur. Ketemu lagi Fuji, aduh ini kan ya nggak tahu juga ya ini ya suku bunga. Nah, tapi yang pasti ada satu nasabah namanya si Ade yang mau menjual rumah Indonnya, butuh uang dia. Pertanyaannya, beli atau enggak? Lu tahu ini rumah, lu tahu ini misalnya ya kalau gua ngomong rumah berarti lu bukan beli sembarang produk investasi ya, maksudnya. Kalau saya bilang beli Honda CBR kan lu pasti tahu 5 tahun ke depan Honda CBR-nya harganya jatuh. Setuju? Halo?
Suara saya jelas? Putus-putus. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau tahu Honda CBR ya, Honda yang 250 cc ya, tahu ya? Halo? Yes, Iya, Pak. Tahu, Pak. tahu. Oke, 5 tahun ke depan kalau saya beli Honda sekarang, Honda CBR, 5 tahun ke depan harganya naik apa turun? Turun. Turun. Oke. Kalau saya bilang beli rumah, berarti ekspektasinya kira-kira dalam jangka masa waktu ke depan harganya cenderung naik. Naik. Oke. Naik. Ya, jadi kita ngomongin rumah, berarti kita melihat bahwa ini adalah produk investasi yang bisa memberikan value added di masa depan. Setuju? Halo? Halo? Yes. Sorry, suaranya kedengaran. Tolong dikasih tahu. Kalau tidak kedengaran, baru saya tahu ngomongnya sampai mana gitu. Kedengaran kok Pak dari tadi Pak. Oh ya, soalnya saya khawatir kalian suara saya hilang, jadi saya nggak tahu saya ngomong sampai mana, kalian di mana gitu. Nah, jadi ketika kita membeli saham, contoh kita tahu bahwa ekspektasi jangka panjangnya naik harusnya. Apalagi ketika membeli bonds. Bonds dalam jangka panjang harganya kembali ke cepet atau enggak? Kembali ke 100. Kembali. Iya Pak, Pasti atau enggak? pasti Pak jatuh tempo. Lebih pasti dari rumah? Iya. Iya, Sudah tahu ada jangka waktu, sudah ada targetnya kan? Sampai kapan saya harus pegang dan dia kembali ke cepet, setuju? Iya. Kalau beli rumah kadang-kadang bisa juga beli tanah, salah beli tanah rupanya nggak naik-naik, rupanya tanahnya tanah rawa kan gitu. iya benar Pak. Beli saham juga kadang-kadang rupanya kepegang sahamnya anjlok ke gocap, nggak naik-naik, bisa juga kan. Iya, Pak. Tapi ini bonds ada targetnya, ada time frame-nya, berapa lama dia pegang, lu tahu bahwa dia akan balik ke nol, setuju? Setuju. Nah, sekarang ketemulah si Ade ini, satu orang yang mau jual rumah Indonesia, ya turun 25%. Dia mau jual, butuh uang katanya. Datanglah nasabah atas nama Kevin dan Fuji. Pertanyaannya, lu tahu dia seperti ini kira-kira, lu mau beli atau enggak? Beli. Oke, kalau lu mau Beli, beli, Pak. jangan karena Andi Panca suruh lu beli. Tapi pertanyaannya, lu tahu nggak resiko apa kalau lu beli barangnya, rumahnya si Ade ini? Oh. Resikonya apa? Bisa turun, Pak. Oke, resiko bisa turun, setuju ya. Bisa saja T0-nya tambah turun, bisa jadi. Terus resiko yang kedua apa? Nggak laku. Apa? Pak, nggak laku. Nggak laku. Oke, boleh. Oke, siap. Oke, saya ada Ade untuk ngomong juga. Ade, kira-kira apa resikonya deh kalau lu beli, kalau orang beli sini? Ya harganya Pak nggak naik, Oke, harganya nggak naik. Artinya, sulit order lah. oke, siap. Kesimpulan dari 3 jawaban di atas adalah apa? Artinya duit kamu akan tertanam di sana kan? Sama nggak logikanya dengan membeli rumah waktu COVID? Duitnya akan tertanam di rumah itu untuk nggak tahu tahunnya berapa lama lah. Setuju? Setuju. Ya, Tapi kalian punya ekspektasi bahwa beli rumah itu nanti akan naik. Setuju? Tapi belinya jangan sembarangan beli lah. Beli rumah yang misalnya akan naik. Setuju? Setuju, Pak. Nah, apalagi ini Setuju. bonds yang sudah ada target waktunya, jatuh temponya kapan dan dia akan seperti apa di jatuh tempo. Nah, pertanyaannya, kembalikan ke yang di awal. Mau beli? Waktu saat sekarang kayak gini, waktu banyak berita negatif, waktu minus 1M, minus 2M, atau mau tunggu kenaikan suku bunga sudah terjadi, baru beli di plus 3M? Dari sebelumnya, Pak, mulai cicil, Pak. Mulai cicil. Setuju kalau saya. Atau kalau mau lebih taktikal berarti mungkin menggunakan advice dari yang tadi teman-teman bilang, oh kayaknya belinya di plus 1 deh. Waktu mau naik. Jadi langsung naiknya agak cepat gitu loh, nggak usah nunggu lama. Tapi memang ada konsekuensi. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Beli rumah waktu COVID sama beli rumah waktu sekarang.
beli rumah di COVID tahun 2020 sama beli rumah di COVID tahun 2021. Kira-kira mana harga yang lebih tinggi? Beli rumah di tahun 2020 COVID atau di 2021 COVID? 2021. Oke. Kalau lu beli di 2021 COVID, artinya sekarang mungkin lu bisa langsung jual, tidak butuh waktu lama, udah langsung naik dia, setuju? Iya, Pak. Tapi apakah dapat harga paling rendah? Tidak. Enggak, Pak. Anda sudah menjawab, udah selesai. Oke, tadi jadi pertanyaan mengenai marketnya masih goyang-goyang. Ya, kalau marketnya goyang-goyang, banyak berita negatif, ya lu bisa beli harga diskon. Kayak tadi lu beli rumah waktu COVID 2020. Tapi pastikan dulu investigasi duitnya idle, saya bilang. Ingat tadi waktu beli rumah COVID 2020, kita sudah tahu duitnya akan nyangkut di sana, di rumah itu. Tapi yang sekarang di COVID 2022, dia bersyukur nggak beli rumah itu di COVID 2020? Syukur. Kenapa? Cuan, Pak. Apa? Murah. Apa? Murah. Murah. Dapat Benar. harga murah. Murah. Tapi udah cuan belum? Belum. Murah iya, tapi udah cuan belum? Belum. Kan belum dijual, Pak. Ah, betul, karena belum jual. Gitu, udah selesai. Nah, problemnya adalah kalau di rumah tidak dapat fixed income, setuju? Setuju. Ya, Kalau di bonds, selain dapat fixed income, dapat potensi kenaikan harga. Yang tadi sudah bisa dipastikan kan, mature-nya kapan. Masalahnya lu bisa hold berapa lama itu aja. Itu kan bergantung ketahanan duitmu. Setuju? Setuju, Pak. Nah, jadi misalnya gini, ya tapi nanti dia takut duitnya kecemplung lama. Ya udah gini. Duitnya oke lah, misalnya AD, duitnya 1M nih, kan jual mangga 1M gitu. Oke. amin. Amin. Nah, sama, Ade juga takut, tapi Ade mengalokasikan 100 jutanya misalnya beli FR yang sekarang atau beli Indon yang lagi jatuh contoh. Ya dia oke-oke aja, dia alokasikan 100 jutanya letak 10 tahun. Ade tetap hidup kan selama 10 tahun ke depan, setuju deh? Hidup. Ya, Pak. Nah, jadi jangan beli duit 1M beli 100 juta mikirnya udah kayak dunia mau kiamat. Yes. Orang yang bisa beli produk investasi itu nggak mungkin seluruh hidup matinya diletakkan di sana. Nggak ada orang bodoh itu. Setuju? Setuju, Pak. Nah, Ya, Pak. ini yang teman-teman harus pahami. Sama lah, ini oke lah. Ade misalnya tadi punya 1 MD. Kalau Ade kan udah ngerti FR. Kalau misalnya lu punya duit 1 MD, Ade, kira-kira berapa sih yang lu bakal Iya, Pak. alokasikan untuk beli FR di harga sekarang lagi diskon? Sekitar 800 juta. Lu yakin 800 juta mau cemplungin di FR, 200 juta lu bisa hidup? Yakin lu ya? Yakin, Pak. Oke, Fuji gimana? 1M lu mau cemplungin berapa? Lu tahu FR-nya lagi jatuh-jatuh, Indon lagi jatuh-jatuh. Kalau Puji sih mungkin di 7,5 ya, Pak ya. Wih, agresif juga. Kevin, Kalau Kevin mungkin cicil Pak 300 dulu. Kalau turun lagi berapa bulan lagi 300 lagi Pak. oh ya itu Kevin karena dia punya istrinya 3, jadi dia harus menghidupi istrinya dulu. Cara ibu-ibu, Pak, lagi diskon langsung besar. Ya, jadi nah lihat, kalaupun tambah turun, kalian mati nggak kira-kira? Maksudnya secara kehidupannya kalian bangkrut, mati, nggak bisa dapat makan nasi, nggak kan? Enggak, kan nilainya tetap segitu, 800. Oh, udah. Selesai. Jadi problemmu apa tadi, Kevin? Fuji, Ade? Iya, ya. Makasih, Pak. Jadi problem nasabahmu apa gitu loh. Tadi Malahan, ada sih Pak Andi ngomong ya. iya, kalau saya ketemu Pak Andi ada nasabah- ngomong sih tadi, Gimana? nilainya tetap 90.000. Iya, Ya, benar, Pak. ini logika-logika yang kita ngomongin ke nasabah gitu loh. Oke, sekarang saya maju ke step berikutnya ya.
Saya mau kasih lihat teman-teman untuk trading. Oke, layarnya sudah muncul. Belum, Pak. Loading, Pak. Belum, Pak. Masih semangat atau udah ngantuk? Semangat, Pak. Membara, Pak. Membara nih lagi. Oke, Semangat siap. pagi, Pak. Oke. Ingat ya, yang gua kasih ini daging. Ya, jadi nggak pernah Yes. sebenarnya gua kasih lu minta lu ya, gua kasih lu daging nanti lu cari daging beneran lah gitu loh buat gue gitu ya kan contoh. Ya. Oke. Nah, ini adalah IHSG. Ya, dari tahun 2019 sampai 2022, 3 tahun. Suara saya jelas? Mas. Kelas jalan. Oke, jadi ini tadi yang pertanyaannya tadi saya kepikiran naik turun ya. Nah, gimana bisa trading? Oke, kalau tiba-tiba suara saya hilang, mana tahu koneksi internet putus, langsung kasih tahu ya supaya saya berhenti. Jangan saya udah ngomong sampai Papua baru kalian bilang nggak kedengaran gitu, ya. Oke, jadi ini adalah IHSG. Ingat, Ya, Pak. ini saya kasih kayak gini. Tik. Oke, tentu naik turun itu tidak terelakkan dulu. Setuju? Setuju. Ada naik turun baru bisa trading. Setuju? Setuju. Mau beli emas nggak? Kalau misalnya beli emasnya misalnya 1 juta per gram, tapi kemudian 10 tahun dia 1 juta aja nggak kemana-mana. Mau beli emas, Bapak Ibu? Nah, Kalau emasnya turun ke 700, naik ke 1,2 juta, turun ke 800, naik ke 1,1, enak di trading kan? Enak. ya. Ya itulah cari cuannya. Jadi nggak usah khawatir naik turun. Naik turun itu teman kita, cuan. Nah, tinggal masalahnya, lu bisa nyetir atau enggak, kan gitu. Ya kan? Naik mobil atau naik sepeda, pilih. Naik mobil. Naik Ferrari atau naik Innova, pilih. Ferrari, Pak. Nah, udah. Asalkan lu bisa nyetir ya, gitu loh. Nah, kalau nggak bisa nyetir ya nabrak juga, artinya nyangkut, bahasanya kan gitu. Oke, lihat. Oke, konsep pertama, lihat yang warna merah. Warna biru, warna hijau. Turun, naik. Ada? V. Iya. Kemudian warna biru lagi. Turun, naik. Ada? Ada atau enggak? Ada. Oke, kemudian warna merah. Turun, naik. Ada? Oke, jadi kita setuju ya. Ada turun, pasti ada naik. Oke. Saya hapus. Sekarang, lihat fokus pada lingkaran yang saya warna merahin dulu ini. Daerah ini ya. Oke. Nah, tadi ketika saya bilang bisa nyetir, bisa Ferrari, mau. Rupanya bisa nyetir, nabrak. Nah, contoh nabraknya seperti apa? Ini ada, oke. Ini ada titik X, lihat. 1, ada? Ada. Oke. Lu punya duit 1 M. Saking bersemangatnya kalian tadi kan, semangat, oke, membara, oke, beli 1 M di titik 1. Rupanya apa yang terjadi? Tambah tuh Turun. Mati nggak? Nggak. Duit lu cuma 1 M loh, lu beli 1 M loh. Oh, mati, Pak. Mati. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, setuju? Ngomel-ngomel ke Ade, bilang mau cut loss, setuju? Ini fakta. Sorry, ini kita sedang ngomongin psikologi customer. Psikologi. Benar, Pak. Setuju? Setuju. Oke, baik. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa beradaptasi, bisa mempelajari, bisa mengantisipasi, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah seperti ini. Ada namanya titik support dan resistance, ya. Ini sama kayak tadi kita membaca statistik. Nah, ini saya tentukan supportnya di sini. Oke, support nomor 1. Saya support nomor 2, contoh support nomor 3. Sudah nampak 1, 2, 3-nya? Oke.
Kemudian kita tambahin taktiknya lagi, yaitu kita pakai taktik seperti ini. Ini gambar apa? Gambar biru? segitiga. Oke. Kira-kira kalau saya dari 1M saya belinya seperti ini, model segitiga piramida, kira-kira berarti saya dapat barangnya, atau tadi ingat ya, tadi ada yang waktu yang tadi kita beli bonds di statistik yang tadi, ada yang bilang beli nyicil kan, nah gitu. Kira-kira saya dapat harganya paling banyak di harga 1, 2, atau 3 barangnya? 3. Harga mana? 1, Pak. Paling banyak saya dapat barangnya di harga 1, 2, atau 3? 2 dan 1, Pak. 3 nggak dapat barang, 3 nggak dapat banyak. 3 ada. Lagi murah, Pak. Iya, Sama aja sih, Pak. Mana ada yang jual? saya beli. Oke, saya ulang lagi. Oke, ini saya hilangkan. Di titik 1 saya beli 20%. Di titik bawahnya saya beli 30%. Di bawahnya saya beli 50%. Pertanyaannya, oke, titik A, B, dan C. Berarti rata-rata harga saya, barang saya itu banyakkan harga AB atau BC atau ABC. Pilih. C. Gimana? C. C. Berarti setuju nggak? Berarti barang saya banyakkan harga, kan belinya 3 kali nih. Berarti barang saya banyakkan rata-ratanya harga di B dan C. Setuju? Iya, Pak. Karena kan B dan C tentu harga B dan C lebih murah dari harga A kan? Ya. Iya. Dan kemudian saya beli B dan C-nya kan 80, sedangkan beli A-nya kan cuma 20. Setuju? Iya, Pak. Nah, oke, sekarang. Berarti rata-ratanya di harga B dan C. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, oke. Ingat tadi? Ting tong. Ingat tadi? Ting warna biru. Ting tong naik. Kalau sudah kejadian warna biru, lihat titik, misalnya titik D. Titik D dan titik A kira-kira sama ya, lebih kurang ya, setuju? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau tadi kita beli 1M di titik A saja, kemudian turun ke bawah, mampus, mati gitu ya kan, stres. Tiap hari recokin AD gitu ya kan, sampai di titik D kira-kira dia udah cuan belum? Belum. Belum cuan. Udah nunggu lama, udah mau mati rasanya kan, sampai titik D tetap aja belum cuan. Kira-kira kan kayak gitu. Setuju? Nah, ketemu orang yang kedua yang tadi belinya A, B, C, sampai di titik D, ketawa-ketawa nggak? Tawa, Pak. Senyum? Tawa, Pak. Senyum? Senyum. Mau traktir kita makan? Iya. Mau traktir kamu makan? Full senyum ya, Pak. Mau traktir kamu makan? Kira-kira? Beli lagi, Pak. Jawab. Beli Bang. Orangnya mau traktir kamu makan kira-kira? Orangnya kira-kira kalau kamu minta, Pak, traktir saya makan, pasti dia mau atau enggak? Mau lah, Pak. Dibanding yang tadi yang hanya beli di A 1M kemudian turun nggak beli. Nah, ini kan Andi ngomongnya gampang katanya. Ya, tapi ini faktanya. Kayak tadi, nyetir Innova atau Ferrari? Ferrari, oke. Bisa nyetir nggak? Nah, gitu. Ada kemampuan untuk beli Ferrari? Mampu. 2M beli. Bisa nyetir? Enggak. Nabrak? Bisa nabrak. Iya, mampus. Kalau mau trading. Kalau nggak mau trading bagaimana? Ya sudah, si yang tadi A beli di titik A1M, dia nunggu aja sampai titik E. Ini titik E yang paling kanan. Happy nggak? Tapi lama kan? Setuju? Mana lebih happy?
Orang yang beli di A menuju E atau orang yang beli di ABC menuju ke E? ABCE Pak. Nah, udah, selesai. Selesai pelajaran kita, tutup. Pulang aku. Udah ngerti? RT. Gaskan Pak, gaskan. Gasken. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya. Kalau udah ngerti, berarti pertanyaan kalian ke apa? Saya coba pertanyaan berikutnya kalian ke saya apa? Udah canggih nih. Kalau Puji sih Pak, kalau contoh aja misalnya nasabah punya satu. Nggak kedengaran suaramu. Halo. 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 Sorry terputus. Halo. Ya, halo. Halo, Pak. Oke. Terputus dari tadi siapa? Fuji mau ajukan pertanyaan dari awal pokoknya. Ya, Nah, muncul Pak Andi. ya. Silakan. Saya terputus dari tadi waktu Fuji atau Kevin mau ajukan pertanyaan dari awal itu. Putus langsung. Gimana? Udah lupa Pak pertanyaannya. Nah, ini Misal kau punya duit 1 MG, udah muncul gambarnya lagi? bisa belum? Yang kayak Pak Andi bilang kan kita kan nggak bisa prediksi harga pasar ya Pak, kapan naik kapan turun. Nah, menurut Pak Andi gini Pak, anggaplah nasabah punya uang 1 M, kita kan nggak tahu harga naik atau turun. Menurut Bapak mending belinya bertahap atau langsung sekaligus kayak gitu Pak? Oke. Karena kayak gini kan kayak Bapak bilang, walaupun misalnya kita beli sekaligus, misalnya 1 M kita beli 800, walaupun harganya drop kan tetap segitu juga, masih bareng. Mungkin kita masih menikmati fixed income-nya kayak gitu Pak. Apa kita beli bertahap, misalnya turun beli kayak itu Pak? Oke, siap. Itu kan kadang bingung ya Pak ya, kapan mau beli, maksudnya kasih advice ke nasabahnya kayak gitu. Kok ini lagi turun kayak gitu kan. Beli kayak gitu. Siap. Oke. Ini layarnya sudah bersih lagi ya. Sudah saya hapus ya. Benar? Halo. Layarnya sudah saya hapus ya, bersih ya. Sudah benar? Layarnya sudah saya bersihkan ya. Benar? Benar Pak. Oke, siap. Saya kasih satu kalimat dulu ya sebelum saya jawab yang tadi ya. Kalau dibilang, orang pasti mau bilang beli di paling rendah, jual di paling tinggi. Setuju? Setuju. Setujunya cuma satu orang. Yang lain mana? Setuju Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Pertanyaannya, kapan dibilang titik paling rendah? Dibilang titik paling rendah jika dia sudah seperti ini. Ting tong, setuju? Ini titik paling rendah. Ya. Karena sudah rebound. Sudah ya rebound ngerti ya?
Pak. Setuju? Setuju. Oke, kemudian dia jual di titik paling tinggi. Dia jual di titik paling tinggi karena sudah apa? Sudah ting tong, sudah turun. Baru ini yang warna biru nih, puncak nih. Hmm. Itulah dibilang titik paling tinggi. Pertanyaannya, oke, saya hapus lagi. Kalau kita masih pakai yang merah, dia jual di misalnya titik X. Dia beli di titik X. Dia kira itu titik paling rendah. Nampak titik X ya? Ini titik A nih, nampak A? Nampak, Pak. Nah, setelah A beli, ya harapannya kan doa-doanya kan zikirnya itu kan adalah beli paling rendah kan gitu ya? Rupanya setelah beli tambah turun, titik B. Berarti apakah dia beli di paling rendah? Belum tahu juga, Pak. Belum tahu juga karena belum rebound. Nah, kebetulan, misalnya rupanya setelah dibeli di titik A, ini titik A, beli paling rendah, kemudian misalnya besoknya langsung rebound, ting tong, barulah dia bilang apa? Koar-koar. Apa yang dia koar-koar coba? Cuan, Pak. Apa? Cuan. Salah, hoki. Oh, beda tipis lah Pak hoki sama cuan, Pak. Belum, cuan kan kalau jual. Kalau belum jual kan nggak cuan. Iya, benar. betul. Ya kan, jadi kalau dia beli di titik A paling rendah, besoknya naik, baru dia bilang apa? Gua hoki, gua dibeli di titik paling rendah. Kalau rupanya setelah dia beli di titik A, rupanya besok tambah turun, berarti dia bilang apa? Siang. Sue. Siang, Pak. Betul? Nah, jadi tolong terjemahkan ke saya. Beli di titik paling rendah dan jual di titik paling tinggi itu definisinya apa gitu loh. Nggak ada sih, Pak. Ya kan? Mungkin memang ada pekerjaan profesi-profesi tertentu, mbah dukun, cenayang yang bisa memperkirakan kapan saya meninggal. Tapi ya sudahlah, kita kan nggak berusaha jadi orang seperti itu kan. Betul, Pak. Nah, jadi oke, kita abaikan orang yang bisa meramal kapan saya meninggal misalnya. Tapi, nah, jadi kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan dengan grafik statistik seperti ini, teman-teman? Gitu loh. Nah, inilah bentuk advisory kamu yang kamu berikan ke nasabah. Inilah brandingnya kamu. Sama seperti saya membranding diri saya ke kalian bertiga sekarang kan. Pak. Setuju? Iya, Pak. Setuju, Pak. Inilah nilainya kalian. Sorry ya, bukan jualan kas. Mohon maaf saya agak liar sedikit. Bukan jualan kasa paling best, bukan jualan bank S paling best. Cara kalian memberikan advice-nya, itulah yang nasabah lihat dari diri kalian. Iya, Pak. Nah, gitu. Oke? Oke. Oke, jadi kita balik ke pertanyaan tadi apa? Sorry, diulang tadi pertanyaan siapa? Fuji ya? Ya, Pak. Apa tuh? 1 miliar. Oke, 1 miliar mau belinya gimana? Kalau dengan posisi saya menjelaskan kalian dari awal sampai sekarang, pertanyaannya, akankah kalian beli 1 kali atau beli receh? Nah, kita bingung gitu, Pak. Gimana milihnya, Pak? Bingung lah kan, gua tanya kamu. Lu udah punya duit 1M masih bingung, mampus lah kita. Ya udah, gue beli setengah deh kayak gitu. Oke, siap. Setuju, itu pilihan, nggak apa-apa. Yes, Belum tentu juga marketnya salah kan. Bisa aja mungkin setelah lu beli gopek, turun lagi, lu beli gopek lagi. Lu happy? Belum tentu juga, Pak. Kan belum tahu naik atau enggak. Ya, tapi setidaknya lu beli A dan B kan. Yes. Oke, kalau AD? Receh, Pak. Receh, ya udah berarti ABC misalnya. Ya kan? Fuji, siapa tadi? Kevin. Halo, Kevin mana? Masih adanya? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya sudah sepakat seperti tadi, baik, saya coba share screen 1. Oke. Ada BM sama masih ikut ya. Semoga mendengarkan. Oke, sebentar ya. Oke.
Sudah kelihatan Excel-nya? Loading, Pak. Oke. Oke, ini kita udah main ke angka-angka ya. Baik, semisal saya sudah memberikan, nah jadi saya sebenarnya mau itu adalah saya kasih komando, kalian jalanin. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kan tadi kita sudah ada titik A, B, C, setuju? Oke, Setuju, Pak. oke, kalian punya duit 1M. Oke, ini kita boleh cocokkan dulu piramidanya, tertulisnya di layar teman-teman, angkanya berapa? Sebelah kiri piramidanya tulisnya angkanya apa? 235. Oke, 235 ya. Mm-mm. Oke. Ini adalah, oke, jadi semisal kita punya 1M, kita beli 20% pada titik A. Titik A-nya gimana cara dapatnya? Udah, nanti itu urusan gue dulu. Tenang, jangan semua lu tahu. Ya. Oke, misalnya titik A lu beli 200 juta, titik B beli 300 juta, titik C beli 500 juta. Berarti totalnya 1M. Setuju? Setuju, Pak. Oke, Setuju. nah, kemudian di titik A 200 juta beli harga NAB. Ya. Harga NAB ini nanti bisa diaplikasikan pada bonds juga sih. Karena bonds kan harga kan pada prinsipnya kan. Ini coba ini harga unit ya. Harga unit reksadana. Jadi misalnya 200 juta beli di harga 1525. Oke. Berarti jumlah unit yang saya dapat adalah 200 juta dibagi 1525. Setuju? Iya, Pak. Setuju atau setuju? Setuju, Pak. Ada yang tidak setuju? Oke. Ini sudah dihitungkan. Berarti 200, boleh pakai kalkulator hitung juga kalau memang nggak percaya gambarnya saya. 200 juta bagi 1525 dapatnya 131 148. Kemudian di titik B kita beli lagi. Bagaimana? Benar, Pak, benar. Oke. Cara yang sama kita belikan 300 juta 30% ya berarti ya dari 1M di harga 1.300. Grafiknya tadi turun kan? Titik B. Dapatlah 300 juta bagi 1.300 dapatlah 230769. Betul? Betul. Oke. Hal yang sama untuk titik C 500 juta kita belikan. Berarti dapatlah itu 434783. Nah, kita sudah habisin 1M. Kemudian total unit yang kita beli, total unit yang kita dapat adalah berarti kita jumlahkan yang sebelah kanannya. 131 tambah 230 tambah 434. Dapatlah 796. Percaya? Saya. Oke, siap. Ya, Pak. Nah, setelah kita dapat angka saya belanja 1M dan saya dapat unit 796.699 itu, saya mau tahu berapa harga rata-rata dari seluruh unit yang saya beli. Berapa rata-ratanya? 1255, Pak. Dapatnya dari mana? 1255. Dikali 6, Pak. Dapatnya dari mana? 1M dibagi 796 itu, Pak. Betul. Nah, jadi sekarang saya sudah tahu nih, dengan 3 kali pembelian, saya 1M saya dapat harga rata-rata saya adalah 1255. Jumlah unit yang saya pegang sekarang adalah 796.699. Nah, suara saya masih cukup jelas? Jelas. Oke, nah sekarang ini tadi ketika saya bilang ting tong, apa yang terjadi? Harga Rebound. 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 Nggak usah jauh-jauh. Tadi saya ada 3 harga kan? Berapa harga unit yang saya beli? Berapa? Saya tadi ada beli 3 kali harga kan? Berapa harga unitnya yang saya beli? 1255, Pak, rata-ratanya. Oke, berarti saya ada beli 3 kali harga. 1525, 13, dan 1150. Setuju? Iya. Oke. Ade lagi pegang kalkulator? Atau siapa yang lagi? Hah? Siapa yang lagi pegang kalkulator? Uji, Pak. Uji. Ji, tolong kurangkan Ji. Tadi kan paling tinggi saya beli di 1525, Ji. Iya. Kemudian turun ke 1150. Coba kurangkan, dapatnya berapa? 1525 kurang 1150 ya, Pak ya. 375, Pak. Oke, bagikan 1525 karena kan itu titik paling tinggi kan? Ya. Berapa tuh? Bagi berapa sorry, Pak? Tadi
375 tadi ya. 375 bagi 1525. 0, sekian, Pak. Kali cepet lah. Oh, kali cepet ya, wes. Sebentar ya, Pak ya. Yuk, jangan lama. 24,6 Pak. Berapa? 24,6. Ya, artinya dari titik paling tinggi yang saya beli 1525 turun ke 1150 berarti udah turun berapa persen? 24,6. Ya, setuju. Sudah turun 24,6%. Nah, sekarang harga rata-rata saya tadi berapa? 12. Harga rata-rata saya berapa? Oke. Ingat ketika saya bilang ting tong tadi, ting tong harga Rebound. ribonnya nggak jauh-jauh, ribonnya balik ke tengah aja 1300. Oke, setuju ya? Setuju dulu deh. Oke, maka saya tadi harga rata-rata saya kan di 1255. Saya carikan aja di 1300. Boleh? Boleh? Boleh. Ya Pak. Boleh, Pak. Ya udah, kalikan berarti 1300 kali jumlah unit yang saya miliki yang 79699 dapatnya 1M 35 juta. Coba kali. Setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Sudah ada teman yang menghitung buat kita. Nah, ini Yes. juga. Oke, nah sekarang berarti kalian percaya ini Excel-nya sudah menghitung otomatis ya? Setuju ya? Iya Pak. Oke, nah sekarang kita mau gonta-ganti piramidanya saja. Oke, ini kan kalau namanya piramida kan berarti pantatnya yang besar, setuju? Halo? Iya. Oke, saya ganti menjadi 127. Lihat. 127. Berarti 10% dari 1M berapa? 100. 100. Kalian cuma langsung liatin ini ya, langsung lihat perhitungan. Profitnya berapa? 6 juta, Pak. Berapa? 6 juta. 76 juta. Hanya dengan mengganti piramidanya. Menjadi berapa tadi? Kalian Selisih 40 juta. bagaimana? Hanya ganti piramida, selisihnya bisa sampai Pak. Ya. Ini bukan saya yang ini hitungan matematika ya, bukan saya yang ngomong loh ya. Oke, kita ganti lagi sekarang. Pada umumnya orang akan membeli seperti ini. Kamu pasti akan beli seperti ini, setuju? Setuju, Pak. Setuju Pak. Setuju atau setuju? Halo. Halo. Kamu pasti akan beli kayak gini modelnya. 33, 33, 33%. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Nah, dengan cara yang sama, dengan taktik yang sama, profitnya berapa? Halo. Yes. Profitnya berapa? Plus 6 juta, Pak. Apa? 6 juta. Profitnya 6 juta. Plus 6 juta, Pak. Loss 6 juta. Oke, siap. Oke, ada satu lagi orang yang selalu beli seperti ini. Coba lihat. Model Pak. color ada? Ada. Lihat hasilnya. Profitnya berapa? Halo? Halo, minus 48 juta, Pak. Ya, jadi apa yang berbeda sebenarnya antara kamu dan saya dan Ade dan Fuji? Hanya tentang strateginya kan? Duitnya sama kan? Iya Pak. Ya, Benar. Pak. Jadi jangan heran kalau misalnya gini saya bilang, Ade, saya punya 2M. Oke, saya kasih Ade 1M, satu lagi saya kirimkan ke DBS ya 1M. Kalian tradingkan lah, cari uang buat saya. Oke?
Suara saya jelas? Oke, kemudian setelah 1 bulan, kalian kembali ke saya. Kalian sama-sama trading reksadana. Anggap saja kalian sama-sama trading di Manulife lah, atau oke lah, trading di Manulife lah, sama aja contoh. Produknya pun sama, IHSG-nya pun sama. Oke, tapi yang DBS kembali ke saya, dapat cuan. Oke, misalnya, dapat cuannya contoh